Jadi di area ini ya, biarin ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan coba menelusuri salah satu makam yang berada di tengah-tengah hutan bambu. Nah, ini posisi kita mau menuju ke makam, kita harus melewati hutan-hutan bambu yang begitu rindang dan banyak ranting-ranting bambu. Jadi kita untuk ke tempat makam ini kita harus berhati-hati ya teman-teman sedulur semuanya. Nanti kita akan coba mengeksplor, menelusuri lokasi ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, mohon doanya lancar, sesuai apa yang kita harapkan. Mohon doanya teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, and serta dibagikan ke teman-teman ya. Lanjut untuk menelusuri lokasi pemakaman ini. Oke teman-teman sedulur semuanya, mohon doanya. Lokasi pemakaman ini berada di kawasan di daerah Sentul, Babakan, Madang. Di sini ada salah satu makam yang terpencil dan dia menyendiri. Menurut info kampung warga sekitar bahwa di sini adalah salah satu makam yang disebut dengan makam Wali Tunggal. Nah, seperti apa keseruan penelusuran pada malam hari ini? Saksikanlah teman-teman. Ini batu apa ini mungkin ya? Batas kali apa? Terus informasinya bagaimana ini Mas? ini mendengar cerita dari Habib Tuhan, Iya. ya Al-Hajat. Iya. Beliau bilang, Mas, di situ makam Mbah Walang itu beberapa tahun di zaman dulu yang cerita kakek-kakek sama beliau, makam itu pernah dipindah. Dan ternyata beberapa hari kemudian makam itu hilang, balik lagi ke gunung ini. Waktu saya ngobrol-ngobrol ditanya orang dan disuruh mencari, saat itu saya ngobrol di area makam Mbah Sake. Ada 3 orang tanya ke saya, makam Wali Tunggal adanya di puncak gunung, sendirian, nggak ada yang lain. Berarti cocok banget di sini gitu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman konco sedulur pecinta channel Sarkup Official. Kali ini kita nih Sarkup semakin mandiri nih Tat. Iya, jalan berdua Apa adanya. Tapi alhamdulillah ada bos. Oh, gitu. Seperti biasa. Kali ini kita menelusuri di daerah Babakan Madang, Sentul arah Babakan Madang. Tepatnya kita nanti akan mendaki gunung kecil tapi tetap disebut gunung, yaitu Gunung Pasir. Oh, Gunung Pasir. Ceritanya Gunung Pasir ini kenapa dari dulu itu isinya pasir, gunung itu isinya pasir. Bekas galian ya? Bukan. Jadi kalau ada orang sebagian cerita ya, ada kalau orang mau menggali pasir ini dijual dengan nafsu apa ya, duniawinya lah gitu ya. Pasir batu banyak di sini, tapi mereka rata-rata bangkrut. Enggak cuma bangkrut saat menggali, ke belakangnya bangkrut terus. Nah, makanya kita penasaran ada apa sih sebenarnya di Gunung Pasir ini. Ternyata di Gunung Pasir ini ada makam yang sangat-sangat disakralkan. Oh, menurut cerita masyarakat ya. Tempat ya. Itu ada yang sangat-sangat sudah sesepuh lah. Iya, yang sangat-sangat sudah terkenal itu makam Mbah Walang. Oh, Mbah Walang. Sekian tahun berjalan, banyak orang keluar masuk ziarah, bahkan Riyadhah. Masya Allah. Tapi ternyata muncul di puncaknya gunung itu muncul lagi makam yang beberapa tahun lalu saya sudah banyak PR itu dari orang. Ternyata makam itu yang selama ini banyak dicari orang, yaitu yang disebut terkenal beliau dengan sebutan Wali Tunggal. Wali Tunggal. Di puncak Gunung Pasir. Iya, Wali Tunggal di puncak Gunung Pasir. Oh gitu. Suara apa tadi ya? Biasalah. Kalau kita lagi eksplor begini, hal-hal yang
klinik-klinik muncul. Ini Ikut nimbrung. sebenarnya teman dulur ya, kocok-kocok Sarkup, ini kita sudah di area gunungnya, sudah di areanya, dan seluruh gunung ini bisa dibilang di puncaknya ini pohon bambu. Iya. Biasanya pohon bambu itu identik hantu bambu rubuh, identik genderuwo, merinding dah. Kunti, genderuwo, banyak demit-demit yang lain Iya. pokoknya banget dah. Gitu. Kalau bagi yang punya mata indera keenam, kalau enggak indigo gitu ya, bisa melihat sekitaran di lokasi ini. Ini sangat luar biasa Iya. auranya. Sekilas informasi, mohon maaf nih, saya sebut sekalian aja ya, barangkali mau digali. Saya kemarin belum lama ini mendengar cerita dari Habib Toha, Iya. ya Al-Haddad. Iya. Beliau bilang, Mas, di situ makam Mbah Walang itu beberapa tahun di zaman dulu, yang cerita kakek-kakek sama beliau, itu pernah dipindah. Oh, Entah gitu. yang dipindah itu jasadnya atau hanya tanahnya, wallahu alam. Saya tidak begitu Hatikan lah. memperdalam gitu ya. Dalam Yang info jelas itu. makam itu pernah dipindah, Hmm. dan ternyata beberapa hari kemudian makam itu hilang, balik lagi ke gunung ini luar biasa. dengan tempat yang utuh sebelum makam itu dibangun. Nah, keunikan yang lain, di samping gunung ini kan jalan raya arah Iya. ke Madang. Ada tadi melihat pom bensin ya. Ya, Ini kita posisi di atas pom di bensin. atasnya dulu itu pernah ada kejadian ular bentuknya ular sanca, kalau nyebrang turun dari gunung ini, turun seberang jalan itu kita nungguin habisnya itu sampai setengah jam Pantes. baru habis. Tadi saya pas perjalanan di sini ya tuh, merinding. Saya nggak bohong. Tadi saya melihat tuh, itu tuh. Enggak, tadi saya melihat sesosok ular Ya, besar. Itu ya kalau Mas kan mungkin seenggaknya udah pernah dengar dari cerita masyarakat ya. Kalau saya baru pertama kali ke sini, tadi saya melihat sesosok ular, teman-teman sedulur. Ya wallahualam ya, menurut pandangan batin niat saya nih, saya melihat sosok ular besar. Itu dan itu panjang tadi saya tidak terlihat Mas. iya. Makanya Panjangnya itu Saya lihat tuh perasa iya. tuh kok besar banget, panjang gitu. Cerita Habib itu Toha itu begitu nyebrang ke jalan itu nyebrang nggak palanya, udah di badannya. Kita nungguin itu, bahkan angkot aja lihat sampai nungguin itu habisnya ular setengah jam. Oh, iya. Baru habis. Kayaknya sekarang kita lihat ke lokasi makamnya. Kita langsung, oke teman, kita langsung ke area makam, yaitu Kita makam sambil- Mbah Wali Tunggal. Mbah Wali Tunggal. Mbah Ya. Wali Tunggal. Nah nanti setelah kita ke lokasi, kita berdoa sebentar, kita kirim Fatihah, mudah-mudahan kedatangan kita membawakan suatu keberkahan, terutama buat yang kita jarah. Kita berharap cuma hanya satu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keberkahan, bukan nilai yang negatif ya Mas. Iya. Ya, identik. Dan kalau teman-teman di luaran harap hati-hati ya. Area ini terkenal sama ini yang nyata ya, ular tanah. udah pasti. Terkenal banyak ular tanah karena di area semak-semak begini harap hati-hati ya. Kalau lebih baik kalau mau tawasul di arah ke sini itu memakai penerangan, karena di sini nggak ada penerangan. Ya, kita langsung teman-teman. Oke, sedulur kita semuanya langsung ke lokasi makam. pemakaman. Oke. Ya, ayo. Nah, kebetulan kita tidak jauh teman-teman. Tadi perjalanan untuk ke sininya nanti kita search ya. Tapi kok ini juga ada batu ya? Ini jangan-jangan nisan juga. Hah? Ini batu apa ini mungkin ya? Batas kali apa? Terus informasinya bagaimana ini Mas? Lokasi tanah ini kok bisa apa? Ini makam beliau. Ini Ya. makam beliau. Ini makam Mbah Wali Tunggal. Aduh, Saya juga kejebak di situ tadi. Masya Allah, luar biasa. Ini makam makam Mbah Wali Tunggal dulur-dulur. Atau beliau ada seorang perawat di sini tadi Ya, yang selalu Gimana? membersihkan makam. Beliau didapatkan mimpi. Mimpi beliau itu beliau adalah namanya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar. Jadi kalau
mau mutawasulit kirim Fatihah ya. Syekh Abu Bakar atau Wali Tunggal. Oh, Wali Tunggal. Kalau beliau dalam mimpi beliau adalah makam tunggal. Tapi nyambung saya waktu itu, waktu saya ngobrol-ngobrol ditanya orang dan disuruh mencari. Saat itu saya ngobrol di area makam Mbah Sake. Ada 3 orang tanya ke saya, makam Wali Tunggal adanya di puncak gunung. Sendirian, nggak ada yang lain. Berarti cocok banget di sini gitu. Ini cuma hanya satu ya? Hanya satu. Nggak ada yang lain Nggak ya? ada yang lain. Tapi ini betul udah lama ya, bukan warga yang nyimpen berarti ya? Bukan. Makam ini dikabarkan sempat nggak ada kan. Dulu memang zaman dulu ada, tapi mungkin karena kekacauan apa sempat nggak ada. Makam ini sempat rata, rimbun. Terus setelah ada mimpi atau apa, banyak orang jadi ditemuin. Kalau ziarah ke bawah ya di makam Mbah Walang, subhanallah sampai merinding ya. Ada kakek-kakek seolah-olah jalannya ke atas. Begitu diturut, belum lama inilah ya, beberapa tahun lalu, ternyata ada nisan ini. Jadi beliau muncul lagi. Tapi kalau secara pandangan batin saya ini bukan orang sini. Kalau lihat dari segi apa itu dari nama, kan jarang orang kita punya nama Abu Bakar, kan gitu ya. Kalau identiknya sih Arab, identiknya gitu. Identiknya. Ini ada sesosok tinggi, tapi oke teman-teman, banyak banget suara-suara aneh ya di sekeliling kita, macam-macam suara ya. Belakang kita ini sudah jurang ya, ada muncul suara aneh teman-teman. Itu kosong padahal ya, kosong teman-teman itu. Nah sekarang muncul suara angin. jadi di area ini ya, udah biarin ya, udah biarin. Di area ini sering muncul kakek-kakek. Ya, memang saya lihat tadi ada sesosok kakek-kakek, cuma perwujudannya itu dia tinggi, putih bersih, masya Allah, luar biasa. Dan dia teman-teman, dia bawa ada di sini Mas, ada tongkat ya. Sama saya ada tongkat, dan dia sama kris. Nah bahkan ya batu-batu yang lainnya pun juga banyak, mustika itu ya, seperti apa yang tadi secara batin ya saya banyak ini di sini ada ya klinik lah, benar-benar yang hal-hal beliau dulu saat beliau masih hidup gitu, jadi kenangan beliau gitu. Tapi kita belum tahu apakah kita ada dikasih izin untuk dikasih kenang-kenangan itu atau tidak gitu. Soalnya kita baru pertama kali di sini. Oke, gini aja dulur, kita akan bertawasul dulu, akan kirim hadiah, kirim doa, mendoakan beliau, juga berdoa untuk kita semua, khususnya untuk kami yang ada di sini, Sarkup, juga penonton, teman-teman, sahabat-sahabat Sarkup di luar sana. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin. Nanti setelah kita berdoa, kita zikir, mohon maaf zikir kita nggak kita liput ya. Nanti betul. Setelah itu akan kita lanjut kembali apa yang akan kita lakukan lah gitu. Apakah kita akan ada ternyata muncul barang atau apa, atau kita interaksi dengan makhluk, atau kita langsung pulang ke bawah. Oke. Kita teman-teman, mohon maaf, kita minta izin untuk bertawasul dulu. Terima kasih.